Saudara, sejumlah mobil penyedot air dikerahkan untuk mengurangi debit air yang menggenangi wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Ini adalah kondisi pada Selasa malam di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kondisi banjir mulai surut, mobil penyedot air dikerahkan untuk membuang air ke Kali Ciliwung. Saat ini Jalan Jatinegara Barat mengarah ke Salemba hanya bisa dilintasi Transjakarta atau bus besar. Bergeser ke wilayah Bekasi, lantai dasar Mall Mega Bekasi masih terendam banjir. Barang-barang dagangan tampak terendam dan berserakan pasca diterjang banjir. Selain lantai basement, banjir juga merendam area parkir luar Mall Mega Bekasi. Akibat banjir, saudara, barang dagangan dari toko di basement hanyut terbawa banjir, serta beberapa mobil terendam. Meluapnya aliran Kali Bekasi membuat Mega Bekasi Hypermall, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Air yang masuk secara tiba-tiba ke area mall membuat pengunjung panik berlarian menaiki eskalator. Sejumlah pedagang di Mall Mega Bekasi berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Saudara, yang juga terdampak akibat banjir yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat adalah operasional RSUD Dr. Syazbullah Abdul Majid. Ya, aktivitas rumah sakit ini terganggu akibat banjir, saudara. Aliran listrik di RSUD Kota Bekasi padam total, pemadaman imbas panel listrik di gedung E dan F yang terendam banjir. Sebagian pasien dievakuasi ke gedung A. Ini adalah visual di udara pada Selasa siang bagaimana kondisi banjir di RSUD Bekasi. Ya, sebelumnya imbas dari meluapnya Kali Bekasi pada Selasa pagi, banjir merendam RSUD Syazbullah Abdul Majid. Air masuk tadi hingga ke dalam kamar perawatan pasien hingga membuat pasien dievakuasi. Banjir parah juga di parkiran motor di bawah dekat kamar jenazah dan lorong gedung F dan D RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga terlihat bahu-membahu menarik mobil yang terjebak banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau debit air di pintu air Manggarai pada Selasa siang. Pram mengungkapkan sejumlah langkah untuk mengatasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Pramono menyatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah langkah darurat untuk antisipasi banjir kiriman yang mendominasi hampir 90% volume air di pintu air Manggarai saat ini. Tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada, untuk mulai dibuka. Pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan. Saudara, bagaimana kondisi banjir di RSUD Dr. Syazbullah Abdul Majid Bekasi? Kita akan bergabung bersama dengan Direktur Utama RSUD Bekasi, Kusnanto Saidi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Pak Dirut, bagaimana kondisi di RSUD Kota Bekasi di malam hari ini, Pak Dirut? Ya, sampai malam ini tentunya kondisi pasien ya masih seperti siang hari. Tadi siang kami sudah melakukan evakuasi, ada 4, bahkan malam ini kita evakuasi lagi 1 pasien untuk ICU. Rumah sakit ini terdiri dari 6 blok gedung dan ada 2 gedung yang memang terdampak banjir yang masuk ke dalam basement sehingga mempengaruhi aliran listrik
dan 2 gedung tersebut dalam kondisi dipadamkan. Baik, jadi 2 blok yang terdapat panel listrik gedung E dan juga F, Pak Dirut, Ya, yang aliran listriknya betul. padam total hingga Selasa malam saat ini, Pak. Iya, sampai malam ini saya masih di RSUD, masih memantau evakuasi beberapa pasien yang bisa kita evakuasi ke gedung yang bisa mendapatkan pasokan listrik ya, di gedung A, di gedung C, di gedung B, dan di gedung D. 2 gedung tadi E dan juga F itu biasanya digunakan untuk perawatan pasien seperti apa, Pak Dirut? Di gedung E itu pasien untuk pasien-pasien penyakit dalam, kemudian neurologi, dan ada beberapa ruang ICU. Dan gedung F itu gedung khusus untuk perawatan paru dan ada juga ICU isolasi ya untuk pasien-pasien paru. Dengan dipadamkannya listrik di 2 gedung tersebut yang tadi menangani pasien ICU, penyakit dalam, ini terkendala tidak Pak untuk perawatan pasien yang kedaruratan misalkan Pak? Ya, tentunya dengan adanya peristiwa pada hari ini pasti ada pelayanan yang kurang maksimal. Dan kami memohon maaf kepada pasien dan keluarga dengan kondisi hari ini, dengan pelayanan kami yang tidak kurang maksimal ya, tidak berjalan seperti normalnya dalam pelayanan seperti hari-hari yang sebelumnya. Jadi saat ini data sementara Pak Dirut, berapa pasien yang harus dipindahkan, yang sudah dipindahkan, dan bagaimana kondisi mereka saat ini Pak Dirut? Ya, malam ini kita masih terus mengidentifikasi pasien-pasien mana yang bisa kita pindahkan ke gedung A, B, C, dan D. Dan kita juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta, rumah sakit umum daerah tipe D untuk evakuasi pasien ketika nanti dalam proses pelayanan kami tidak mendapatkan pelayanan maksimal sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan maksimal di rumah sakit sekitar melalui SPGDT kami. Pak Dirut, untuk instalasi laboratorium dan juga obat-obatan bagaimana di sana, Pak? Ya, tentunya yang ada di gedung E dan F, kondisi laboratorium terganggu, dan alhamdulillah kita memang mempunyai pusat juga laboratorium di gedung A, artinya pelayanan di gedung A masih bisa berjalan, dan obat-obatan kami pastikan tidak terganggu. Untuk perbaikan panel yang terendam, apakah sudah ada estimasi sampai kapan Pak Dirut dilakukan? Sebenarnya panelnya tidak rusak, tapi karena terendam oleh air, artinya PLN menyarankan untuk dipadamkan, seperti itu Pak. Oke, kami juga mendapatkan informasi apakah betul akses menuju rumah sakit juga terputus saat ini Pak? Iya, sebetulnya ini kondisinya kan diakibatkan juga lingkungan menuju akses rumah sakit yang memang sulit dijangkau karena memang kita terkepung oleh air ya di beberapa titik yang saat ini memang tentunya pasien sulit mendapatkan layanan di RSUD Hasbulah ketika pasien ingin mendapatkan layanan rujukan yang ada di rumah sakit kami. Ada upaya bantuan dari Pemkot Bekasi Pak untuk mobilisasi pasien terutama atau juga menyediakan instalasi darurat atau seperti apa bantuan dari pemerintah? Ya, tentunya Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota punya konsen yang penuh untuk kami. Selain beliau juga sedang konsen di tempat-tempat lain yang terdampak banjir. Kami bekerja sama dengan PDAM dan Damkar untuk pasokan air bersih. Kemudian dengan BPBD mungkin nanti suatu saat dibutuhkan evakuasi melalui perahu karet. Tapi saat ini masih bisa berjalan dengan ambulans yang kami miliki, seperti itu. Pak Dirut, terakhir ini informasi dari BMKG, curah hujan masih tinggi, diperkirakan terjadi hingga nanti tanggal 11. Mitigasi apa nih yang disiapkan oleh RSUD Kota Bekasi? Ya, kalaupun nanti curah hujan masih terus, tentunya kami terus akan berkoordinasi dan melaporkan tiap waktu dengan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota untuk diberikan arahan-arahan terbaik tentunya untuk bagaimana penanganan masyarakat melalui kesehatan yang ada di RSUD Hasbulah. Baik, Pak Dirut RSUD Kota Bekasi, Pak Kusnanto Saidi, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini
operasional RSUD Bekasi di program Kompas Malam. Kami doakan semoga optimal kendati dalam kondisi di tengah bencana banjir. Terima kasih Pak Dirut. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca di Jabodetabek. Operasi dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. Usai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek, status tanggap darurat ditetapkan di wilayah Jabodetabek. BNPB mengatakan kondisi terparah terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sementara Jakarta yang terdampak banjir hanya lokasi berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Untuk mengurangi banjir, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah berstatus tanggap darurat mulai Selasa 4 Maret 2025. Untuk mengurangi sumber bencananya, hujan, mulai hari ini BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca. Sampai kapan? Sampai nanti prediksi dari BMKG sudah bisa dilepas. Tadi BNPB bisa turun setelah daerah minta dan ditetapkan status tanggap darurat. Ya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memperkirakan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga tanggal 11 Maret 2025. Curah hujan dengan intensitas tinggi tersebut diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian wilayah di Sumatera. BMKG berharap modifikasi cuaca bisa mengurangi intensitas hujan. Kemarin itu yang tertinggi sampai 232 mm dalam 24 jam. Kami prediksi dalam durasi sampai tanggal 11 itu kita masih perlu waspada atau bahkan siaga. Jadi mungkin akan sedikit menurun, tapi kemudian akan meningkat lagi sekitar tanggal 11 itu akan meningkat lagi intensitasnya. Tapi semoga dengan modifikasi cuaca itu dapat dikurangi. Upaya itu bukan mencegah hujan, tidak mungkin. Insya Allah mengurangi intensitas hujan. Seperti Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, termasuk sebagian Palembang. Banjir merendam Jabodetabek. Evakuasi lansia yang terjebak banjir berlangsung dramatis.